Kalau kita ngomongin Kalimantan Timur, pasti ada satu ikon yang langsung kepikiran, Pesut Mahakam. Tapi, tahu nggak sih, di balik legendanya itu, ada pertarungan sunyi yang terjadi di rumahnya sendiri. Nah, yuk kita bedah ceritanya. Nah, ini dia nih yang aneh. Sosok Pesut Mahakam tuh gampang banget kita temuin di mana-mana. Tapi sebagai simbol ya, kalau buat nemuin hewan aslinya, wah itu ceritanya lain lagi. Coba diperhatiin, di Kalimantan Timur, gambar pesut tuh ada di mana-mana. Beneran, di mana-mana. Dari mulai tugu kota yang megah di seragam pramuka, bahkan sampai logo klub sepak bola juga ada. Jelas banget kan, kalau hewan ini tuh penting banget secara budaya buat masyarakat di sana. Oke, setelah lihat semua simbol-simbol tadi, wajar dong kalau kita jadi nanya, terus pesut yang aslinya di mana? Yang beneran, yang hidup? Oke, yuk kita coba cari jawabannya. Kita mulai dari cerita-cerita yang beredar tentang asal-usul makhluk ini, legendanya. Jadi, ada dua versi cerita nih. Menurut cerita rakyat, pesut itu asalnya dari dua anak yang kepanasan habis makan bubur, terus nyebur ke sungai. Simple ya. Tapi, ada juga nih versi modernnya, yang agak satir, yang bilang kalau mereka itu korban KDRT dari ibu tiri. Cerminan zaman sekarang banget ya. Kira-kira kalian lebih percaya yang mana nih? Mau percaya cerita yang manapun, kenyataannya tetap pahit. Angka ini bener-bener bikin kaget. Diperkirakan, pesut mahakam yang tersisa di seluruh dunia cuma 62 ekor. Ya, cuma segitu. Jadi, kalau sungainya bukan dipenuhi pesut, terus isinya apa dong? Nah, jawabannya ini bakal ngebawa kita ke sisi lain dari cerita Sungai Mahakam. Setiap hari, bukan seminggu sekali, tapi setiap hari ada sekitar 200 kapal tongkang batu bara yang lewat di Sungai Mahakam. 200 kapal, bayangin aja ramenya. Dan satu kapal tongkang itu sekali angkut bisa bawa 10.000 ton batu bara. 10.000 ton, kebayang nggak sih segede apa industri ini? Kalau dihitung-hitung, semua lalu lalang ini nilainya gede banget. Diperkirakan sekitar 180 triliun rupiah per tahun. 180 triliun, itu nolnya ada berapa ya? Susah banget ngebayanginnya. Padahal ya, kalau kita lihat dari konsep ekonomi Islam, ada yang namanya milkah ammah. Konsep ini bilang kalau sumber daya alam kayak tambang, itu harusnya milik publik, dikelola negara buat rakyat. Kedengarannya ideal banget kan? Tapi pertanyaannya, apa benar kayak gitu praktiknya? Kenyataannya, ternyata nggak gitu. Sebagian besar tambang di sana itu ternyata milik swasta. Negara emang dapat bagiannya, tapi ya cuma dari pajak aja, sebagian kecil. Jadi keuntungan terbesarnya yang nggak langsung balik ke masyarakat. Terus, kalau gitu, industri raksasa ini sebenarnya buat siapa sih? Jawabannya mungkin lebih dekat dari yang kita bayangin. Malah, bisa jadi lagi nyalain layar yang lagi kalian tonton sekarang ini. Gini alurnya, coba bayangin. Batu bara dari Mahakam diangkut ke PLTU. Terus PLTU itu ngasilin listrik buat seluruh negeri. Nah, listrik inilah yang jadi nyawa dunia digital kita. Internet yang kita pakai, mobile banking, semuanya. Jadi tanpa sadar, hidup kita sehari-hari itu nyambung banget sama sungai ini. Kalau misalnya nih kita lagi jalan-jalan di sana lewat darat, yang kelihatan mungkin cuma hutan yang ya biasa aja, agak berdebu. Tapi coba deh iseng buka peta satelit. Pemandangannya bakal beda 180 derajat. Kita bakal lihat ribuan danau-danau buatan yang aneh, yang sebenarnya itu lubang bekas tambang. Ini luka yang sengaja disembunyiin dari pandangan kita. Oke, sekarang kita sambungin dua cerita ini. Apa sih yang terjadi kalau dua dunia ini, ikon legenda yang rapuh ini, ketemu sama raksasa industri? Apa yang terjadi kalau mereka harus tinggal di satu rumah yang sama? Jadi gini, pesut itu hewan yang sensitif banget, super peka. Getaran dari satu aja kapal tongkang itu bisa mereka rasain dari jarak setengah kilometer. Kebayangkan kalau ada 200 kapal tiap hari, suara bising dan getaran konstan ini akhirnya bikin mereka terusir dari habitatnya sendiri. Mereka terpaksa kabur, cari tempat yang lebih sepi. Ada satu kalimat yang kayaknya pas banget buat ngegambarin situasi ini. Katanya, dulu mereka lari dari ibu tiri yang jahat. Sekarang mereka lari dari batu bara. Dalam banget ya. Nah, ini dia ringkasannya. Di satu sudut, kita punya sekitar 62 ekor pesut, ikon alam yang gak ternilai harganya dan terancam punah. Di sudut lain, kita punya industri senilai 180 triliun setahun dengan masa depan yang udah pasti terjamin. Ironisnya,
Dua-duanya sama-sama dilindungi hukum, tapi mereka harus rebutan satu sungai yang sama. Dan disinilah letak ironi paling tragisnya. Walaupun ada undang-undang yang harusnya ngelindungin satwa liar, populasi pesut ini terus-terusan kalah. Angkanya terus turun, terus menyusut di rumahnya sendiri. Dan akhirnya, kita dihadapkan sama satu kemungkinan yang sedih banget. Kemungkinan bahwa pesut Mahakam bakal balik lagi jadi seperti asalnya. Bukan lagi makhluk hidup, tapi cuma sebuah legenda di dalam buku cerita. Pertanyaannya sekarang buat kita semua, apa ini takdir yang rela kita biarkan terjadi?